Tuh disuruh tiduran, kiainya disuruh tiduran. Ketir. Oke. Ketir. Ada kiai disuruh tiduran oleh guru sekumpul. Perhatikan lagi. Oke. Tuh wali teman-teman. Maka Iya ya, kelihatan sih ya. Ya disuruh tiduran, terus dipijet-pijet pahanya, terus merembet ke bagian pedangnya atau apanya, istilahnya apa? Burungnya. Mengkerucut. Oh, barangnya mengkerucut. Barangnya mengkerucut gitu. Astagfirullah. Ya Allah, dicium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum paham ya bahwasanya menjaga aurat itu bukan hanya kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, kalau kepada lawan jenis yang bukan mahramnya itu sudah pasti kita harus menjaga aurat ya. Tetapi tidak hanya kepada lawan jenis, teman-teman. Kepada sesama jenis pun, sesama jenis kelamin ini ya, kita juga perlu menjaga aurat. Dilarang saling memandang satu sama lain aurat sesama jenis. Memandang saja tidak boleh, apalagi saling menyentuh aurat satu sama lain sesama jenis. Lagian ngapain juga ya sesama jenis saling menyentuh aurat satu sama lain? Nah, biasanya itu karena ketidakpahaman seseorang menganggap bahwa Allah ini kan sama-sama laki-laki, akhirnya dibuatlah bercandaan, saling remes-remesan, begitu ketawa-ketawa, dijadikan sebuah tontonan lucu. Padahal walaupun sesama laki-laki ya nggak boleh menyentuh kelamin orang lain, teman-teman, kecuali dengan uzur syar'i. Contohnya dalam hal pengobatan atau dalam hal sunat gitu ya. Gimana mau nyunat kalau nggak pegang, nanti salah potong juga kan jadinya. Jadi tanpa uzur syar'i ya nggak boleh memegang kelamin orang lain walaupun itu sesama jenis ya, hanya kepentingan bercanda atau bahkan kepentingan nafsu kepada sesama jenis. Wah, itu lebih terlaknat lagi. Nah, berkaitan dengan hal ini saya melihat videonya Bang Heri Pras ini cukup bikin saya geleng-geleng kepala deh. Coba lihat thumbnailnya dulu ya. Guru sekumpul lakukan hal tak senonoh, video langka. Si Ijai pegang kemaluan jamaah. Si Ijai itu siapa yang dimaksudnya? Sang wali kutub lagi fana gitu ya. Coba kita lihat videonya ya. Seperti apa sih? tuh disuruh tiduran, kiainya disuruh tiduran. Ketir. Oke. Ketir. Ada kiai disuruh tiduran oleh guru sekumpul. Perhatikan lagi. Oke. Tuh wali teman-teman. Maka Iya ya, kelihatan sih ya. Ya disuruh tiduran, terus dipijet-pijet pahanya, terus merembet ke bagian pedangnya atau apanya, istilahnya apa? Burungnya. perhatikan lagi. Tuh wali teman-teman. Oke, coba kita lihat yang full frame ya. Ada di sini nih kayaknya. Saya loncat-loncat aja ya reaksi videonya. Yang menonton video fullnya silahkan ke channelnya Mas Heri Pras. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Oh, itu ya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah. Ini backsoundnya pakai suaranya Mama Gufron. Ntar kita lihat lagi ya. Jawab pakai ilmu, jawab pakai hati nurani. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu. Ya, jadi awalnya pijet-pijet paha dulu, terus lama-lama mijet atau megang burung jamaahnya. Ya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah. Tuh disuruh tiduran, kiainya disuruh tiduran. Ini sebenarnya full frame ya teman-teman. Cuman bagian si kiai ini tiduran dipotong agar tidak terlihat. Oh. Ya. Tuh ketawa semua teman-teman. Oh, guru Syahrani, Jahrani atau siapa begitu. Ngaji pegang kitab ya, nggak tahu ini kitab apa. Video tahun 2025 ke bawah ya, seperti ini teman-teman kualitasnya. Dipijit teman-teman. Ya. Tuh, perhatikan. Tuh, wali begini teman-teman. Aneh nyeleneh emang. Perhatikan lagi. Tuh, wali teman-teman. Ya, jadi dipijat,
terus merembet ke burungnya. Mungkin ya, ini analisa saya ya. Ini analisa saya sendiri, bisa benar bisa salah, Anda bisa setuju, Anda bisa tidak setuju, sah-sah saja karena ini analisa pribadi saya. Mungkin ya, mungkin guru sekumpul pada saat itu sedang mengajarkan tata cara memijat kepada murid-muridnya atau kepada jamaahnya. Di sela-sela mengajarkan tata cara memijat kepada murid-muridnya, guru sekumpul bercanda dengan meremas punya saya agak susah ngomong beginian ya, meremas punya burung jamaahnya yang sesama laki-laki. Perhatikan lagi. Tuh. Ya, jadi analisa saya melihat itu adalah sebuah candaan semata kepada murid-muridnya. Tapi kembali lagi bahwa walaupun dengan niatan bercanda sekalipun, hal itu tidak bisa dibenarkan. Tetap kita harus katakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang jangan sampai ditiru oleh murid-murid lainnya ya. Karena kita tahu ya, guru sekumpul ini punya murid yang banyak sekali. Seorang murid yang bijaksana itu tidak fanatik buta, mengambil sesuatu yang baik bermanfaat kepada gurunya, membuang sesuatu yang buruk, mungkin kekeliruan dari gurunya itu sendiri. Namanya manusia ya, tetap manusia akan mengalami yang namanya kekeliruan. Kembali lagi ke poin edukasinya yang ingin saya sampaikan, bahwa kita itu menjaga aurat tidak hanya kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, tetapi sesama jenis pun kita juga perlu menjaga aurat. Ini banyak sekali yang belum paham sehingga meremas-remas punya sesama jenis itu dianggap candaan, dianggap main-mainan. Tidak hanya guru sekumpul loh yang melakukan itu. Pemuka agama yang populer di tahun sekarang, di tahun-tahun sekarang ini juga ada yang melakukan hal seperti itu, yaitu Ujang Bustomi. Ada yang bilang nih Ustadz Ujang Bustomi, ada yang bilang nih Kiai Ujang Bustomi ya. Pokoknya dipandang sebagai pemuka agama lah. Nah, Ujang Bustomi ini juga katanya punya padepokan ya. Ya sama kayak Samsudin gitulah. Kalau saya sendiri sih ngelihatnya lebih ke dukun sih ya, mirip-mirip dukun. Oke, langsung aja coba kita lihat ya seperti apa remas-remasannya Ujang Bustomi ya. Ini agak berat tema kali ini ya, karena seputar permasan burung. Tapi ini edukasi loh teman-teman ya. Kita lihat dulu videonya. Mengkerucut. Oh, barangnya mengkerucut. Barangnya mengkerucut katanya. Astagfirullah. Boleh saya tangan masuk ke dalam, Pak? Ya. Ini ya ditarik sama Bapak. Jangan sempak tuh. Teman-teman dengar nih, kalau teman-teman pakai handset akan mendengarkan banyak teriakan ibu-ibu di sana. Gitu. Ini artinya yang nonton banyak dari kalangan perempuan, ibu-ibu atau mbak-mbak gitu. Kok ada cabang 2, Pak? Bikin sebagian. Serius ini cabang 2? Iya, cuma kecil yang satu. Ada cabang 2 katanya. Ada aja. Ini bulan Muharram, saya nge-make terijilan. Coba mampu. Ya Allah, dicium. Pakai dicium segala ini. Coba mampu. Habis kencing. Aduh. Rusak citra pemuka agama ya, citra kiai, citra ustadz gara-gara orang seperti ini ya. Kalau saya sih ngelihatnya dukun nih, Pak Ujang Bustomi ya. Oke, ini saya reaksi dari channelnya Orang Surau. Di sini juga ada keterangannya dari Ustadz Noverdi. Coba kita simak ya. Apalagi Kang Ujang ini menyentuh dengan tidak memakai sarung tangan, dan anehnya lagi setelah dia merogoh sempat mencium pula baunya ya. Dan apa yang kita saksikan tadi, rupanya laki-laki yang diperiksa oleh Kang Ujang ini tidak merasa ada rasa risih ataupun rasa malu ketika punyanya dirogoh di tempat yang ramai. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul, walal mar'atu ila auratil mar'ati." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 338. Janganlah seorang laki-laki memandang auratnya laki-laki lain, dan jangan pula seorang perempuan memandang aurat perempuan lain.
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini beliau mengharamkan melihat aurat laki-laki, kemudian juga perempuan juga melihat aurat perempuan lainnya. Jadi seorang laki-laki diharamkan melihat aurat laki-laki lain dan seorang perempuan juga diharamkan untuk melihat aurat perempuan lainnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wala tubashirul mar'atul al-mar'ata. Janganlah seorang perempuan menyentuh aurat perempuan lainnya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 5240. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya, tidak boleh menyentuh aurat orang lain. Kalau perempuan tidak boleh menyentuh aurat perempuan yang lain, seperti itu juga seorang laki-laki tidak boleh menyentuh aurat laki-laki lain. Jangankan untuk menyentuh, melihat saja tidak diperbolehkan. Jelas teman-teman ya, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Noverdi, silahkan tonton video fullnya di channel Urang Surau. Sebenarnya kalau untuk kepentingan medis, kepentingan pengobatan, masih ada celah memperbolehkan ya. Tetapi kalau dipertontonkan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ujang Bustami, wah, ini malah menimbulkan kemudorotan, ini malah menimbulkan olok-olokan, candaan yang justru melanggar syariat. Ya kita dengarkan tadi banyak ibu-ibu yang histeris berteriak, apalagi sampai mencium itu baunya terus bilang kok bau banget gitu ya. Kacau. Ya saya rasa udah jelas semuanya ya. Tadi sudah dipaparkan juga hadisnya oleh Ustadz Noverdi dengan penjelasannya. Teman-teman bisa nonton tuh video fullnya di channel Urang Surau. Yang melihat video ini sebagai edukasi akan tercerahkan. Tapi orang-orang yang melihat video ini dengan kefanatikan kepada orang-orang yang dikaguminya, maka mungkin akan menganggap saya sedang mengolok-ngolok orang yang dimuliakan oleh mereka. Tapi ya sudahlah, itu kan pandangan masing-masing. Yang jelas kebenaran syariat Islam itu ya harus disampaikan teman-teman, dan biasakan ya ilmu itu dibalas dengan ilmu. Jangan sampai kritikan ilmu dibalas dengan ancaman pembunuhan. Dipikir kita takut dengan ancaman-ancaman begitu. Kalau saya sih ngelihatnya kayak itu kayak anak kecil orang-orang begitu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.